Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Trisha. Hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang paling mengguncang Amerika di akhir tahun 90-an. Sebuah kasus yang melibatkan dua anak. Korban berusia 8 tahun dan pelakunya yang masih 14 tahun. Mari kita masuk aja ke kasusnya. Tahun 1998, di kota Jacksonville, Florida, United States, seorang gadis kecil bernama Maddie Clifton menghilang tanpa jejak. Seluruh kota bergerak untuk mencarinya. FBI turun tangan, volunteer berdatangan, tapi siapa sangka pelakunya adalah tetangganya sendiri yang bahkan ikut dalam pencarian. Kasus ini tidak hanya tentang pembunuhan, ini tentang bagaimana seorang anak bisa menyembunyikan jasad korbannya selama seminggu penuh, tidur di atas kasur yang di bawahnya terdapat mayat, dan tetap bersikap normal seolah nggak terjadi apa-apa. Jadi pastikan kalian subscribe dan tekan tombol notifikasi karena cerita hari ini akan membuat kalian terkejut dari awal sampai akhir. Madeleine Ray Clifton atau yang biasa dipanggil Maddie, lahir pada 17 Juni 1990. Dia adalah anak yang ceria, suka bermain di luar, dan punya banyak teman di lingkungannya. Keluarga Clifton adalah keluarga yang sangat normal dan harmonis di daerah Lakewood, Jacksonville, Florida. Di sisi lain ada Joshua Earl Patrick Phillips, lahir pada 17 Maret 1984. Jadi dia 6 tahun lebih tua dari Maddie. Joshua tinggal di rumah yang tidak jauh dari keluarga Clifton, tapi berbeda dengan keluarga Clifton. Keluarga Phillips punya dinamika yang cukup kompleks. Steve Phillips, ayah Joshua, digambarkan sebagai sosok yang keras dan sering marah-marah. Joshua kemudian mengaku bahwa dia sangat takut dengan ayahnya. Sementara ibunya, Melissa Phillips, berusaha melindungi Joshua, tapi sering berada dalam kondisi denial tentang masalah-masalah yang dimiliki anaknya ini. Lakewood sendiri adalah daerah kelas menengah yang cukup aman, di mana anak-anak biasanya bebas bermain di luar tanpa perlu khawatir. Inilah mengapa ketika Maddie hilang, hal itu menjadi salah satu faktor yang membuat warga di Lakewood ini shock. 3 November 1998, hari Selasa yang tampak seperti hari biasa, Maddie pulang sekolah, makan siang bersama keluarga, lalu bermain di sekitar rumah seperti biasanya. Sekitar jam 3 sore, dia pamit kepada ibunya untuk bermain sebentar lagi di luar. Yang menjadi saksi terakhir adalah beberapa anak tetangga yang melihat Maddie bermain bersama Joshua Phillips di halaman belakang rumah Joshua. Mereka bermain lempar tangkap bola baseball, hal yang sangat normal untuk anak-anak di Amerika. Tapi jam 5 sore ketika biasanya Maddie sudah harus pulang untuk makan malam, dia tidak kembali. Sheila Clifton, ibu Maddie, mulai khawatir dan keluar rumah untuk mencari anaknya. Ini adalah awal dari mimpi buruk yang akan berlangsung selama seminggu untuk keluarga Clifton, dan awal dari kebohongan besar yang akan dimainkan oleh Joshua Phillips. Yang membuat hati hancur adalah pencarian Maddie berlangsung selama seminggu penuh. Bayangkan, polisi, keluarga, bahkan orang-orang asing ikut mencari bocah ini. Mereka menyisir seluruh Jacksonville, memasang poster, menyebar poster, meminta bantuan media massa. FBI juga turun tangan dalam pencarian ini. Mereka membawa anjing pelacak, helikopter, dan tim SAR lengkap. Keluarga Clifton sangat putus asa. Mereka sampai memasang reward $50.000 untuk siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang Maddie berada. Yang paling ironis dan menyakitkan adalah Joshua Phillips sangat aktif dalam pencarian ini. Dia ikut menyebar poster, ikut berkeliling lingkungan, bahkan berbicara dengan keluarga Clifton dengan wajah yang khawatir. Dia bahkan memberitahu polisi bahwa dia terakhir kali melihat Maddie bermain di dekat rumahnya. Selama seminggu itu, media lokal dan nasional meliput habis-habisan. Wajah Maddie ada di mana-mana, TV, koran, poster jalanan. Semua orang di Jacksonville tahu tentang Maddie hilang. Yang tidak mereka tahu adalah Maddie sudah meninggal sejak hari pertama dia hilang, dan jasadnya disembunyikan tepat di dekat mereka semua. Apa yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian keputusan yang mengerikan. Karena panik dan takut dengan ayahnya, Joshua menyeret Maddie yang terluka dan menangis ke dalam rumah. Dan disinilah cerita menjadi semakin dark selama proses menyeret ini. Bukannya menolong Maddie atau memanggil ambulans, Joshua malah semakin panik karena Maddie terus menangis dan berteriak. Untuk menghentikan teriakan Maddie bukan karena empati, tapi karena takut suara itu akan menarik perhatian, Joshua mengambil tongkat baseball yang sama dan memukul Maddie berulang kali. Plot twist yang mengerikan di tengah-tengah situasi itu, ayahnya Joshua, Steve Phillips, pulang ke rumah. Joshua sempat berinteraksi normal dengan ayahnya, seolah-olah gak terjadi apa-apa.
Steve Phillips nggak menyadari bahwa anaknya baru saja melukai seorang anak perempuan dan menyembunyikannya di kamar. Setelah ayahnya pergi, Joshua kembali ke kamarnya dan menemukan Maddie masih hidup dan merintih di bawah ranjang. Dan disinilah Joshua membuat keputusan final yang paling keji. Dia mengangkat kasur, menyayat leher Maddie dengan pisau lipat dari alat Leatherman-nya, dan menusuk dadanya 7 kali sampai Maddie meninggal. Guys, ini bukan lagi tentang kecelakaan atau panik. Ini adalah tragedi pembunuhan berdarah dingin. Joshua punya waktu dan kesempatan untuk menyelamatkan Maddie, tapi dia malah milih untuk membunuhnya. Sebelum masuk ke penemuan jasad, ada beberapa hal aneh yang sebenarnya bisa menjadi petunjuk, tapi nggak ada yang menyadari saat itu. Pertama, anjing keluarga Phillips yang bernama Kilo mulai berperilaku aneh. Dia menjadi lebih nervous dan sering menggonggong tanpa alasan yang jelas. Tapi keluarga Phillips mengira mungkin anjingnya stres karena banyak orang yang datang untuk mencari Maddie. Kedua, Joshua mulai terlihat lebih nervous dari biasanya. Ibunya, Melissa Phillips, memperhatikan bahwa anaknya menjadi lebih pendiam dan sering mengurung diri di kamar. Tapi ya wajar sih, semua orang di lingkungan itu memang menjadi stres karena Maddie hilang. Ketiga, dan ini yang paling mengganggu, bau aneh mulai tercium dari kamar Joshua. Awalnya seperti bau ikan mati atau makanan basi. Melissa Phillips sempat menyuruh Joshua membersihkan kamarnya, tapi baunya nggak hilang-hilang. Yang paling mencengangkan, selama seminggu itu Joshua tetap hidup normal. Dia masih sekolah, main games, mengundang teman-temannya ke rumah, bahkan tidur di kamar yang sama di mana jasad Maddie disembunyikan. 10 November 1998, seminggu setelah Maddie hilang, Melissa Phillips sudah tidak tahan dengan bau yang semakin menyengat dari kamar anaknya. Dia memutuskan untuk membersihkan kamar Joshua secara menyeluruh. Ketika dia mengangkat sebagian kasur air untuk mengecek dari mana sumber bau itu, dia melihat sesuatu yang membuat dunianya runtuh. Ada cairan berwarna gelap yang keluar dari bawah kasur, dan yang paling membuat syok ada 2 kaki kecil dengan kaos kaki putih yang mencuat dari bawah rangka kasur itu. Guys, bayangin gimana perasaan seorang ibu yang melihat pemandangan seperti ini di kamar anaknya sendiri. Melissa Phillips langsung sadar bahwa itu adalah kaki Maddie, bocah yang sudah dicari-cari selama seminggu. Dalam kondisi syok dan panik, Melissa Phillips langsung menelpon suaminya, Steve Phillips, yang saat itu sedang bekerja. Steve langsung pulang dan mereka berdua menelpon polisi. Untungnya kedua orang tua Joshua ini kooperatif ya. Detektif Angela Corey yang kemudian menjadi persekutor terkenal di kasus lain adalah salah satu yang pertama datang ke TKP. Dia berkata dalam karirnya sebagai detektif dia tidak pernah melihat kasus se-disturbing ini, semengganggu ini. Ketika polisi datang, mereka langsung menyegel kamar Joshua sebagai TKP. Crime scene investigator membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengeluarkan jasad Maddie dari bawah kasur air tersebut karena ruangan di sana sangat sempit. Hasil otopsi menunjukkan fakta yang mengejutkan. Maddie dipukuli berkali-kali dengan tongkat baseball, ada 9 luka tusukan dari pisau lipat di tubuhnya, tenggorokan dipotong, waktu kematian diperkirakan antara jam 5 hingga jam 7 sore, tanggal 3 November. Yang membuat investigator terkejut adalah kondisi kamar Joshua. Mereka menemukan bekas darah di dinding, lantai, dan bahkan di kipas angin. Duct tape atau solasi ya, yang dipakai untuk menempelkan plastik di sekitar kasur, handuk, dan pakaian yang digunakan untuk membersihkan darah. Forensic evidence menunjukkan bahwa Joshua tidak hanya membunuh Maddie, tapi juga sudah memikirkan cara menyembunyikan jasadnya dengan detail. Dia membungkus jasad Maddie pakai plastik dan selimut sebelum dimasukkan ke dalam rangka kasur air. Yang paling mengganggu, investigator menemukan bahwa Joshua sudah merencanakan ini. Di kamar ada alat potong, plastik sheet kayak plastik pembungkus gitu, dan ada alat pembersih yang disimpan secara strategis. Pada hari yang sama, 10 November 1998, Joshua Phillips sedang menghadiri kelas-kelas normalnya di sekolah. Sama seperti hari-hari sebelumnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kali ini polisi udah tahu siapa pelakunya. Joshua ditangkap langsung di sekolah pada hari itu juga. Bayangin teman-temannya dan guru-gurunya pada syok. Mereka mengenal Joshua sebagai anak yang normal dan suka bercanda. Tiba-tiba melihat dia diborgol dan dibawa polisi. Tapi guys, pengakuan ini bukan pengakuan yang straightforward atau secara langsung ya. Joshua memberikan versi cerita yang dia klaim sebagai kecelakaan, bahwa semuanya bermula dari bola baseball yang tidak sengaja mengenai mata Maddie, dan dia panik karena takut reaksi ayahnya.
Investigator meragukan beberapa bagian dari cerita Joshua. Ada inconsistencies yang signifikan dalam kronologi dan detail yang dia berikan, yang membuat para investigator ini curiga bahwa ada lebih banyak hal yang disembunyikan oleh Joshua. Investigator kemudian menggali lebih dalam tentang background Joshua Phillips dan mereka menemukan red flags yang sebelumnya nggak terlihat. Yaitu Joshua punya log panggilan ekstensif ke sex hotlines, ini tahun 1998, jadi internet belum se-fleksibel, belum semudah itu diakses ya. Dia sering mengakses konten kekerasan dan materi dewasa. Ada bukti dia tertarik dengan literatur okkultisme dan musik death metal. History komputer menunjukkan pencarian tentang cara membuang mayat. Dan ada pola perilaku aneh yang dilihat oleh teman-teman atau orang sekitar terhadap Joshua ini, yaitu teman-teman sekolahnya bilang Joshua sering agresif terhadap binatang. Dia pernah ketahuan menyiksa kodok dan burung. Guru-guru memperhatikan dia sering berfantasi tentang kekerasan dalam tugas menulis kreatif. Dia juga pernah terisolasi secara sosial dan hanya punya sedikit teman dekat. Kalau punya sedikit teman dekat nggak masalah nggak sih? Tapi dari keempat ini, 3-nya tuh red flag banget emang. Kalau dilihat dari dinamika keluarga Joshua ini juga cukup toksik ya. Seperti ayahnya Steve Phillips punya riwayat masalah pengendalian amarah. Joshua sering mendapat hukuman fisik yang berlebihan. Ibunya Melissa berusaha protektif tapi sering denial tentang masalah Joshua. Ada isu kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga ini. Yang paling menyedihkan, ada beberapa orang dewasa dalam hidup Joshua yang sebenarnya menyadari ada yang gak beres. Tapi tidak ada yang mengambil tindakan serius. School counselor pernah merekomendasikan terapi, tapi orang tua Joshua gak menindaklanjuti. Ketika berita tentang penangkapan Joshua keluar, media nasional langsung membanjiri Jacksonville. Kasus ini menjadi headline di CNN, NBC, ABC, semua jaringan media besar. Yang membuat kasus ini sangat mengejutkan bagi publik adalah usia pelaku yang masih sangat muda, yaitu 14 tahun, hubungan dengan korban, mereka tetangga dan teman, cara menyembunyikan jasad yaitu di bawah kasur, di mana kasur tersebut ditiduri oleh Joshua selama seminggu. Partisipasi dalam pencarian, Joshua ikut mencari Maddie, di mana dialah pelakunya yang sudah membunuh Maddie. Opini publik terbagi banyak banget. Ada yang bilang Joshua juga korban abuse, ada yang bilang Joshua harus dihukum setara dengan orang dewasa. Keluarga Clifton mendapat dukungan luar biasa dari lingkungan sekitar, tapi mereka juga menjadi target media attention yang invasif. Mereka harus menyewa security dan akhirnya pindah dari Jacksonville. Joshua Phillips diadili sebagai orang dewasa di tahun 1999 ketika dia berusia 15 tahun. Keputusan ini sangat kontroversial karena dia masih technically anak-anak. Karena sorotan media yang besar di Jacksonville, persidangan dipindahkan dari Duval County ke Polk County supaya juri bisa lebih netral. Tapi walau dipindah, kasus ini tetap jadi perhatian nasional. Pengacara Joshua, Richard D. Nichols, memakai strategi yang berisiko dan bikin kontroversi. Dia memilih untuk tidak menghadirkan satupun saksi pembela. Langkah yang bikin banyak ahli hukum heran. Nichols berargumen bahwa kematian Maddie terjadi karena kecelakaan yang makin parah, karena Joshua panik dengan ayahnya yang kasar. Tapi tanpa saksi pendukung, argumen ini jadi sangat lemah. Nichols tidak mengizinkan Joshua bersaksi membela dirinya. Joshua kemudian bilang pengacaranya tidak pernah menanyainya soal detail kasus, hanya bermain catur saat berkunjung ke penjara. Ibunya, Melissa, tidak setuju dengan strategi ini dan ingin Joshua bersaksi. Tapi ayahnya, Steve, ngotot ikut keputusan pengacara. Hal ini menambah ketegangan dalam keluarga yang sudah hancur. Ada 2 bukti penting yang ditolak hakim. Tim pembela ingin memasukkan hasil scan otak Joshua yang menunjukkan bahwa kerusakan di bagian kontrol emosi dan keputusan. Di sisi lain, jaksa ingin memasukkan bukti bahwa Joshua mengakses pornografi, namun hakim menolak keduanya. Persidangan dimulai 6 Juli 1999 dan hanya berlangsung selama 2 hari, sangat singkat untuk sebuah kasus pembunuhan. Hal ini karena tim pembela tidak memanggil saksi sama sekali. Juri hanya butuh 2 jam untuk memutuskan Joshua bersalah. Cepatnya vonis menunjukkan betapa kuatnya bukti jaksa. Joshua dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Hukuman mati tidak berlaku karena usianya masih di bawah 16 tahun. Saat vonis dibacakan, Joshua tetap tanpa emosi, bahkan lebih datar daripada orang tuanya. Keluarga Clifton lega,
tapi juga tetap hancur karena Maddie tidak bisa kembali lagi. Joshua dikirim ke Union Correctional Institution Florida selama lebih dari 25 tahun. Ada beberapa hal yang menandai perubahannya. Dia berhasil lulus GED atau setara SMA kalau di Indonesia, meski awalnya ditolak karena terlalu muda. Setelah itu, dia ikut kuliah jarak jauh dan nilainya cukup baik. Di penjara, Joshua bekerja sebagai paralegal, membantu napi lain dengan banding mereka. Dia juga jadi tutor untuk napi lain yang sekolah. Joshua main gitar di band penjara, ikut kebaktian Kristen, meditasi Zen, dan yoga. Semua ini jadi bagian dari usaha perbaikan dirinya. Saat sidang banding 2017, jaksa mengakui Joshua adalah tahanan teladan, dengan catatan sipil yang sangat baik selama lebih dari 18 tahun. Hingga 2008, Joshua menolak menulis surat permintaan maaf. Katanya keluarga Clifton pantas dapat permintaan maaf langsung, bukan lewat surat. Tapi Ibu Maddie menolak bertemu dengannya. Pada 27 Juni tahun 2000, ayah Joshua, Steve, tewas dalam kecelakaan mobil. Ini menghilangkan sumber trauma Joshua, tapi juga menutup kemungkinan untuk berdamai dengan masa lalu. Upaya hukum Joshua tidak berhenti di vonis 1999. Pada 2002, banding pertamanya ditolak. Pada 2004, ibunya Melissa mulai memperjuangkan sidang ulang dengan alasan usia Joshua saat kejadian harus lebih dipertimbangkan. Pada 2005, Mahkamah Agung Florida menggelar sidang khusus, tapi tetap menolak permintaan sidang ulang. Tahun 2008, Jaksa Harry Shorstein dan Sheriff Nat Glover mengaku ragu dengan keputusan menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa bebas bersyarat pada anak 14 tahun. Shorstein bahkan menyesal tidak menawarkan dakwaan yang lebih ringan. Pengakuan ini sangat jarang dari seorang jaksa. Tahun 2012, Mahkamah Agung Amerika Serikat lewat kasus Miller v. Alabama memutuskan hukuman seumur hidup wajib tanpa bebas bersyarat untuk anak di bawah umur tidak sah. Pada 2016, keputusan ini dibuat berlaku surut, artinya Joshua juga bisa mengajukan permohonan ulang. Pada 2017, Joshua mendapat sidang ulang. Meski keluarga Clifton menolak, ia diberi kesempatan untuk resentencing. November 2017, Joshua kembali dihukum seumur hidup, tapi kali ini dengan syarat bisa ditinjau lagi pada 2023 setelah 25 tahun penjara. Untuk status terkini dari persidangan Joshua Phillip, tahun 2019 bandingnya Joshua ditolak, tapi pengadilan menyatakan kasus akan ditinjau lagi pada 2023. Per tahun 2024 kemarin, Joshua menjalani hukuman di Cross City Correctional Institution dan sudah bisa meminta judicial review. Namun dari sepanjang persidangan ini ada beberapa argumen ya, pro dan kontra dari tim Joshua dan juga keluarga, juga jaksa. Pro itu dari tim Joshua bilang kalau Joshua ini sudah berubah, dewasa, dan banyak berkontribusi di penjara. Namun kalau kontra, of course, dari jaksa dan keluarga Maddie, menilai kejahatannya terlalu kejam dan dia tidak sungguh-sungguh menyesal. Yang paling penting untuk diingat adalah Maddie Clifton, anak perempuan berusia 8 tahun, yang hidupnya dipotong pendek dengan cara yang paling brutal. Keluarga Clifton mendirikan Maddie Clifton Foundation untuk membantu anak-anak yang hilang dan mendukung keluarga yang mengalami tragedi serupa. Kasus ini mengingatkan kita semua bahwa kejahatan bisa ada dalam bentuk yang paling tak terduga, bahkan dari seorang tetangga remaja yang tampak normal. Yang terpenting, kita harus selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya dan tidak pernah ragu untuk melaporkan kekhawatiran kita tentang perilaku yang menyimpang. Rest in peace Maddie Clifton, semoga keluarganya bisa terus menemukan kekuatan untuk hidup dan kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya melindungi anak-anak dan mengenali tanda-tanda bahaya sebelum terlambat. Kalau lebih banyak tentang true crime lainnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe everyone. Bye. Thank you.